kawasan Cawang, Jakarta Timur. Genangan air terlihat di jalur penghubung antara Simpang Susun Cawang dengan daerah Kebon Nanas. Genangan banjir mengakibatkan antrian panjang kendaraan hingga mencapai belasan kilometer. Hujan lebat sejak dini hari memicu meluapnya Kali Angke yang menggenangi Jalan Kapuk Raya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat genangan banjir hingga setengah meter, lalu lintas Jalan Kapuk Raya terpantau macet panjang. Puluhan sepeda motor bahkan terlihat mati mesin saat menerobos genangan hingga terpaksa harus didorong. Derasnya hujan membuat Kali Cagak tidak dapat menampung debit air hingga melimpas ke jalan. Paling dalam ini di angka 125 cm. Dan juga kalau memang kita melihat bahwa ini merupakan pemukiman yang letaknya ini cukup rendah, dan kalau kita tarik secara lebih luas memang untuk datarannya ini hampir setara dengan Kali Ciliwung yang nampaknya ini berdekatan atau berdempetan begitu dengan kampung yang ada di sini. Dan tadi dinyatakan oleh camat dari Jatinegara, Endang Kartika, menyatakan bahwa banjir tahap kedua ini berdampak kepada sebanyak 97 jiwa dari total 32 kartu keluarga. Dan juga memang kalau kita melihat ini bukan hanya diakibatkan oleh hujan lebat begitu Jasmine, Rehana, tetapi ini juga diakibatkan oleh adanya bendungan air yang ada di Bogor, Katum Lampa, yang nampaknya ini juga sudah masuk ke siaga 4 tadi pagi sekitar pukul 10, dan ini dinyatakan untuk ketinggian yang ada di bendungan air sendiri ini mencapai 70 cm, dan tentunya warga yang ada di pemukiman sini perlu untuk waspada. Dan kalau untuk aktivitas warga sendiri memang sejak pagi memang untuk warga yang ada di pemukiman ini sudah mulai pertama ini mengamankan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi. Dan kalau untuk di pemukiman ini sendiri memang karena menjadi langganan banjir, ini untuk bentuk dari rumah-rumah yang ada di sini ini sudah minimal ini sudah 2 lantai. Dan juga siapkan proses pemakaman salah satu korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jenazah korban atas nama Deden Maulana rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Mekarwangi, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pihak keluarga mengaku almarhum Deden Maulana telah berdinas di Kementerian Kelautan Perikanan selama 20 tahun. Almarhum Deden juga dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah, yang juga menjadi panutan teladan keluarga. Untuk kehilangannya memang merasa kehilangan, cuman dia meninggalnya kan dalam tugas, merasa apa? Keluarga juga bangga. Gitu. Oh, keluarga bangga ya? Aja, anak baik dia. Kalau lebaran ya pulang sini sama keluarganya. Dalam menampakkan identitasnya Pak. Kalau sederhana lah, sangat sederhana. Bertuturnya baik. Rencananya sebelum dikebumikan di tempat peristirahatan terakhir, almarhum Deden Maulana akan disolatkan terlebih dahulu di Masjid Pasanggerahan. Prosesi pemakaman akan digelar dengan upacara penghormatan terakhir dari seluruh staf Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau juga komunikasi grup itu tanggal 7 Januari. Beliau mengirim foto pakai seragam sedang di kantor. Itu terakhir saya komunikasi. Baik Pak Asep, seperti apa sosok almarhum di mata keluarga Pak? Baik Mbak. Deden ini orang yang sangat baik ya, tipe orang yang kalem, murah senyum, dan sangat terlihat dari para pelayat itu nggak ada habis-habisnya ya, tamu itu datang selalu memberikan pesan yang positif ya untuk Deden. Terutama saya sebagai adik ipar tentunya sering berdiskusi, sering ngobrol dengan obrolan-obrolan yang ringan. Itu beliau sangat humble lah, tipe orang yang sangat baik Mbak. Baik, Pak, kami ingin tahu ini kapan pertama kali mendengar kabar jika almarhum kemudian mengalami kecelakaan bersama dengan jatuhnya pesawat ATR 42500 Pak? Ya, sebetulnya di hari Sabtu
kurang lebih pukul 2 siang lah. Sebetulnya saya sudah melihat di handphone itu ada berita pesawat jatuh. Hanya saat itu saya tidak tahu kalau ada kakak saya di sana, karena sebelum berangkat memang biasanya beliau minta restu ya dari orang tuanya. Dan orang tuanya masih ada, ayah dan ibu, alhamdulillah ibu kami masih ada. Itu biasanya memberi kabar. Nah, untuk yang dinas hari itu, tugas untuk yang ke Makassar itu kami tidak ada kabar sebetulnya. Nah, kemudian di sore hari jam 5 istri saya, adik kandung dari Adeden, itu ditelepon oleh istri Adeden ya, Bu Vera, menyampaikan kalau pesawat yang ditumpangi kakak kami itu lost kontak. Begitu, Mbak. Ketika mendengar kabar tersebut, Pak Asep, pesawat ini mengalami lost contact, bagaimana respon keluarga? Ya, tentunya saat itu kami sangat shock ya, kaget ya, dan adik saya saat itu ya tentunya wajar menangis gitu ya. Kemudian saya coba tenangkan, saya sampaikan insya Allah mudah-mudahan loh kontak ini mendarat darurat. Jadi kita harus positive thinking. Cuma saat itu ibu kami posisi sedang di Garut dan saya posisi ada di Bandung. Sehingga kami langsung minta kepada saudara kami di Garut untuk membawa ibu kami dulu ke Bandung. Lalu kami berangkat ke Jakarta. Jadi posisi di Bandung ibu kami nggak dikasih tahu dulu. Nah, saat di Bandung sudah datang, barulah pelan-pelan kami sampaikan kepada ibu kami kalau Adeden posisi mau ke Makassar namun belum mendarat sampai sekarang karena lost kontak, kemungkinan mendarat darurat ya. Alhamdulillah saat itu ibu kami sangat tegar ya, dan pertama kali disampaikan ya istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian bertanya lalu gimana keadaannya. Saya sampaikan insya Allah tim pencari sedang mencari keberadaan pesawat, dan sekarang kita ke Jakarta untuk bertemu dengan keluarga Adeden ya, istri dan anaknya. Jadi kita langsung berangkat ke Jakarta. Alhamdulillah respon istri saya sebagai adiknya dan ibunya saat itu ya menangis jelas, tapi alhamdulillah langsung kita ridho ya dengan apapun dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak. Baik. Baik, Pak.